Rasul Paulus bilang begini, kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Puji Tuhan. Ya, pagi ini saya bersyukur karena kita bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu. Ya, sudah lama 3 tahun ya saya tidak mengunjungi gereja ini dan tidak melayani di gereja ini. Ya, kemarin diberi kepercayaan pada melalui hambanya Kepala Sidang untuk melayani Bapak Ibu menyampaikan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, tadi pagi saya baru lewat dari rumah kilo 13 ke sini. Ada seorang laki-laki naik motor bawa balon. Tahu balon toh? Biasanya kalau ada bisa acara ada balon gas yang ini. Kalau di Jakarta dulu balonnya tuh bulat aja. Ya, ada warna biru, hijau segala macam. Tapi yang sekarang ini warna-warni, ada bentuknya yang beda. Betul nggak? Ya, harganya mungkin lebih mahal. Berapa? 20.000 kah? Ya, dulu sekitar berapa ratus perak lah. Ya. Dan kalau kita beli itu untuk anak kita khususnya yang kecil-kecil, itu senangnya bukan main. Karena balonnya bisa terbang. Ya. Dan kadang-kadang kalau bisa udah lepas pegang itu, dia malah menangis. Ya, kenapa? Kenapa anak menangis? Karena balonnya nggak bisa kembali, nggak bisa ditangkap. Dia udah terbang ke langit, ya. Seperti itu, ya. Nah, pada hari ini pun kita juga sama. Kita pagi ini memperingati, ya, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ya. Kan sebagai orang Kristen, orang yang percaya, ini merupakan salah satu hal yang terpenting di dalam keimanan Kristen. Kenapa? Sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen yang percaya, kita harus paham, ya, ada beberapa makna hidup atau peristiwa yang penting yang harus kita ingat, ya. Karena tadi pas saat datang memang Bapak Gembala bilang, aduh kok sepi ya, jemaat masih belum datang gitu. Memang banyak orang Kristen yang tidak memperhatikan hal ini, ya. Jangankan orang Kristen, yang orang biasa, jemaat, hamba Tuhan kadang-kadang juga sama, ya. Saya melayani di dalam 3 tahun yang lalu, ya. Saya lihat kadang-kadang di atas mimbar ini, saya lihat Kepala Sidang pun ada kadang ngantuk. Itu yang harus kita jaga, ya. Karena apa? Setiap kita mendengar firman Tuhan, kita harus ingat, itu bukannya seorang gembala, seorang pendeta atau seorang evangelis yang berbicara, tidak. Tapi itu adalah Tuhan yang berbicara melalui pengkhotbah, ya. Itu. Dan khotbahnya itu pun, ingat Bapak Ibu, jangan kita masuk kanan keluar kiri, masuk kiri keluar kanan, dan keluar pintu ini lupa. Cetes. Minggu lalu tes khotbah apa? Cetes ini. Minggu lalu kita dengar khotbah apa? Hayo, minggu lalu kita dengar khotbah apa? Apa namanya? Ya Ibu. Yang khotbah di belakang udah senyum loh, lihat. Ayo, minggu lalu khotbah apa? Dari sekian banyak nih lupa pasti. Ya Bapak? Atau 2 Samuel. Temanya apa? Legasi. Betul loh? Ya, puji Tuhan ya, masih ada yang ingat. Maknanya itu penting. Nah, pagi ini kita, adik masuk duduk, jangan berdiri di pintu, duduk. Anak kecil pun harus dengar khotbah juga, ya. Saya usahakan mencoba untuk supaya anak kecil pun mengerti, ya. Ayo adik-adik duduk manis sini. Karena inilah salah satu yang kemarin kita dengar, legasi. Anak kecil pun harus mendengar khotbah, ya. Harus dengar khotbah supaya mengerti, ya, memahami, ya. Oke, pagi ini kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai kita baca ayat 11. Sudah jumpa? Sudah ketemu? Oke. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai
ayat 11. Saya akan membaca ayat 6-nya, dan Bapak Ibu jemaat Tuhan ayat 7 sampai seterusnya, dan di ayat 11 kita baca sama-sama. Ya. Perikopnya, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Kata mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, amin. Ya, jadi pagi ini kembali saya katakan lagi, kenaikan Tuhan Yesus adalah salah satu peristiwa penting dalam iman Kristen. Ya, sebenarnya dalam iman Kristen ada 5 hal peristiwa penting. Ya, pertama apa? Kelahiran. Itu hal yang penting, dan ini merupakan kebanyakan paradigma orang Kristen. Kelahiran itu merupakan hal yang suatu yang bersifat hura-hura, pesta, betul loh? Kedua, kematian. Tadi ada lagunya toh, haleluya, dia hidup ya. Yaitu yang ketiga, dia hidup, bangkit. Yang keempat, baru ini kenaikan. Ya, ini 1, 2, 3, 4 sudah terlaksana. Kita tidak bisa melihat peristiwa itu, tapi kita hanya memperingati. Ya, Bapak Ibu ya, jemaat Tuhan, ingat 1, 2, 3, 4 kita hanya memperingati, karena kita tidak hidup di zaman itu. Ya, di zaman itu kita tidak hidup. Kita belum ada, ya, kita masih melayang-layang. Ya, dan yang kelima apa? Kedatangan, dan ini pun kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Sama seperti dalam khotbah ini, dalam firman Tuhan ini, dia bilang apa? Tuhan Yesus kan muridnya bilang begini. Ya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, di dalam firman ini konsep dari murid-murid Tuhan Yesus adalah kerajaan secara duniawi. Ya, tetapi yang dimaksud adalah kerajaan Tuhan itu adalah kerajaan surga, kerajaan Allah yang sesungguhnya, ya. Dan di situ dikatakan juga di dalam, kemudian Tuhan Yesus menjawab, ya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya. Dan yang kelima ini, kedatangan Tuhan Yesus, itulah yang terjadi. Ya, kita pun nggak tahu. Dan kenapa kita nggak tahu? Umur kita sementara ini cukup pendek. Ya, di dalam firman Tuhan paling mantap berapa? 70-80 tahun toh. Ya, selebihnya itu bonus. Ya, ya saya juga sama. Kita juga sama ya, orang-orang tua ini yang sudah lansia, boleh katakan, pun nggak mungkin lama-lama. Nggak mau kita hidup sampai 100 tahun. Kenapa? Pasti akan menyusahkan diri kita, menyusahkan anak keluarga kita, seperti itu. Ya, kita berdoa aja, dan kita pun juga nggak tahu secara manusia namanya kematian itu pun semua bisa alami, baik itu anak kecil, baik itu orang dewasa, baik itu orang tua, dan tibanya itu pun kita nggak tahu yang mana yang lebih dulu, betul loh, bukan ngantri, kita nggak tahu, semua kita serahkan kepada Tuhan. Ya, oke. Nah, jadi kenaikan Tuhan Yesus itu, ya, kita jelas pagi ini kita memperingati.
Dan makanya tadi saya bilang, pagi ini pun harus kita pahami semua sebagai jemaat Tuhan, bahwa kenaikan Tuhan Yesus merupakan satu hal yang penting untuk diperingati. Kenapa? Kenapa? Tadi pada saat pembukaan, Singer bilang begini, Yesus naik ke surga untuk apa? Dalam tertulis di mana? Yohanes 14 ayat 2. Ya. Dia menyediakan tempat buat kita semua. Jadi kita ini ya, baik itu anak kecil ya, adik-adik kecil, baik kita orang tua, baik itu nenek kita, opa kita, kita ini pendatang di dunia ini. Ya, kita sementara dan kita akan nantinya kita akan tiba di surga. Itu tempat tinggal kita. Buat orang percaya. Ingat, buat orang percaya. Percaya pada siapa? Tuhan Yesus. Kenapa saya bilang begitu? Karena begini, yang tadi saya contoh, satu apa? Kelahiran toh. Kelahiran dan kematian. Betul? Dua hal ini dicatat dalam dua kitab suci. Saya kasih tahu. Kelahiran, kematian itu dicatat dalam dua kitab suci agama di dunia ini. Satu agama Kristen, kedua agama Islam. Itu dicatat, ya. Ingat, dicatat itu. Jadi kita nggak bisa bilang itu udah belakang cukup kuat, karena di dalam firman Tuhan ada saksi harus berapa orang? Minimal 2 orang, betul? Saksi 2 orang. Nah, di sini kitab suci menyaksikan dua jumlahnya, dua kitab suci menyaksikan bahwa Yesus lahir, Yesus mati, itu. Tetapi yang selebihnya dia nggak gitu catat secara rinci di dalam Al-Quran. Ya, hanya Injil lah yang mencatat kebangkitan, kenaikan dan kedatangan yang kedua kali, ya. Dan kedatangan dua kali itu bukan sebagai anak kecil lagi, tapi sebagai hakim agung yang datang ke dunia untuk menghakimi. Ingat ya, tadi dalam pengakuan Imam Rasuli ada tuh, dia bilang apa? Imam Rasuli apa? Imam Rasuli apa tadi bilang? Jadi ya menjadi jadi menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu ingat, ya, itu pahami. Jadi jangan kita hanya seperti Bapak Gembala bilang, selalu bilang bahwa ibadah ini hasilnya sebagai rutinitas. Tidak. Saya kasih tahu, dulu saya pun sama seperti itu, tapi sekarang kita bersyukur jemaat Tuhan yang dengan saat ini jangan seperti itu. Dengar, pikirkan baik-baik. Karena minggu lalu kita udah dengar tuh bahwa dunia ini semakin lama semakin buruk, semakin jahat. Padahal tidak. Memang seperti itu. Karena hal itu pasti akan diimbangi dengan kasih Tuhan. Ya, kita punya Tuhan yang hidup, ya, bukan Tuhan yang mati. Semua, ya. Karena apa? Setiap kalau kita renungkan setiap permasalahan hidup ini, ya, itu pasti ada jalan keluar. Seperti lagu tadi, ya. Selingkuh apa tadi bilang, tak mengerti, tapi jalan-jalan Tuhan itu pasti terbuka, ya. Oke, baik, kembali lagi ke dalam firman Tuhan yang kita baca. Sebelumnya saya kasih tahu, kisah para rasul ini ditulis oleh siapa? Tahu? Lukas, Dokter Lukas, ya, sekitar tahun 70-an. Dan dia bukan orang Yahudi, ya, dia orang Yudea. Jadi bukan murid Tuhan Yesus yang secara langsung ditunjuk sebanyak 12 orang, tidak. Dia dipakai Tuhan untuk menulis, ya, bukannya mengarang. Beda, mengarang dan menulis beda. Karena firman Tuhan ini itu ditulis melalui pencurahan dari Roh Kudus yang dipakai, ya. Dan ini suatu hal yang boleh katakan cukup indah. Oke. Terus by the way, ya, saya tadi by the way. Siapa yang di sini udah baca Alkitab? Satu buku.
Siapa yang pernah baca satu gini? Puji Tuhan, Ibu. Siapa lagi? Masa cuma Ibu Gembala? Siapa? Jemaat udah baca? Oke, kita kurangin. Jangan ini. Siapa yang udah baca PB aja? PB. Siapa yang udah baca PB? Perjanjian Baru. Nggak ada. Saya juga dulu malas sekali baca Alkitab. Bener, saya nggak bohong. Tapi sekarang saya harus kencang, harus disiplin baca Alkitab. Anak kecil pun juga harus baca Alkitab. Saya udah jalan baca Alkitab. Ya, mungkin kalau kita bilang baca Perjanjian Lama, oke lah, agak pusing. Apalagi kalau baca Imamat. Pusing sekali, bener. Ya, kenapa? Karena semua ini semua ditata, diukur, ditata. Sekali-sekali baca, coba. Nanti pulang baca. Pusing, nggak mengerti. Saya pun juga begitu, nggak begitu. Kadang-kadang ya sepintas saja, asal tahu lah. Kita bersyukur. Kita hidup dalam Perjanjian Baru. Saat ini kita tidak seperti itu. Dan tadi doa tadi pun juga, dengar gak doa Bapak Gembala? Bahwa Yesus telah menjadi imam apa? Imam agung buat kita. Kalau dulu kita nggak bisa masuk di pelataran seperti ini, nggak bisa masuk. Ya, jadi kita bersyukur. Semua itu Tuhan sudah siapkan untuk kita semua. Ya, dan kenaikan Tuhan Yesus pada pagi ini kita rayakan juga harus mengerti maknanya. Ya, karena di dalam firman Tuhan hanya Injil Yohanes saja yang banyak mengatakan ya mengenai rumah Bapa. Terus yang di Yohanes 16 ayat 28 dikatakan dia datang dari Bapa dan kembali ke Bapa. Coba lihat Yohanes 16 ayat 28. Itu ya, itu dikatakan, dinyatakan waktu pada saat Yesus ada di tengah dunia sebelum beliau disalib. Ya. Dan kalau kita perhatikan jemaat Tuhan, ya, 3 tahun itu waktu nggak lama. Dan saya lihat 3 tahun pun saya lihat masih banyak wajah-wajah yang setia, ya, setia dengan Tuhan Yesusnya, ya. Dan tadi juga saya ngundang beberapa orang yang datang ke sini untuk ikut ibadah dari anak-anak didik saya juga, tapi dia nggak datang kayaknya. Tapi saya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, yang penting saya harap jemaat Tuhan di sini mulai sejak saat ini, mari kita sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan firman Tuhan. Ya, jangan hanya rutinitas, ya. Karena saya yakin dan percaya sebagai manusia, ya, jemaat Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Amin, ya, pasti capek beliau. Ibu Gembala juga capek, saya yakin. Bener, melihat jemaatnya kok begini-begini aja. Betul lah Pak? Bapak senyum-senyum, Ibu juga senyum-senyum. Ya, iya bener kok. Kok nggak ada jemaat tambahan lagi? Nah, inilah tugas kita semua. Saya kasih tahu. Ya, pada saat hari ini hari kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus katakan apa? Ayat 8. Baca. Dengan suara yang keras jemaat. 1, tetapi 2, ya. 1, 2, 3. Menjadi apa? Saksi itu bagaimana? Kalau saksi jadi bagaimana? Menyebarkan Injil, memberitahu siapa itu Tuhan yang sejati, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang memberi keselamatan hidup kekal di surga. Ya, itu ajak ngobrol. Ya, karena sekarang ini kita buka. Jemaat Tuhan harus mengerti dan memahami. Sekarang ini banyak sekali orang-orang yang datang dari luar Jawa ke sini. Dulu waktu zaman transmigrasi, Bapak Ibu tahu tuh, khususnya buat kita nih orang-orang Papua yang asli, ya, yang selalu disingkat OAP. Waduh, saya bilang, waktu transmigrasi syarat pertama itu apa?
yang mau transmigrasi ke Papua? Apa Pak Prof? Hah? Harus agama Islam. Walaupun dia Kristen, langsung ganti KTP Islam, pasti dapat. Ya, itu. Dan sekarang saya kasih tahu, di daerah Jogja umumnya menata Katolik. Tapi sekarang karena mereka mau pindah ke sini, mereka jadi Islam. Dan karena Islam pun mereka jadi Islamnya itu Islam abangan. Tahu Islam abangan? Islam yang hanya KTP. Nah, maka itu inilah kesempatan kita semua orang Kristen. Ya. Kalau mereka di Islam dijanjikan kalau mengislamkan mereka pasti dapat di dunia ini dapat uang, terus dapat pahala di surga. Padahal tidak ada. Saya kasih tahu, tidak ada di dalam agama Islam itu dapat pahala secara di surga, tidak ada. Yang ada itu di iman Kristen. Kenapa? Karena satu orang bertobat mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu seluruh malaikat bersorak-sorai. Di firman Tuhan ada. Cari. Makanya saya bilang baca Alkitab, baca Injil. Karena Alkitab ini atau Injil ini adalah firman Tuhan, bukan isinya firman Tuhan, tapi inilah firman Tuhan. Makanya baca, ya. Kalau kita cari Bapak Gembala, itu terbatas waktunya, betul? Beliau pun perlu istirahat kok. Nggak mungkin malam-malam kita gedor beliau, ya. Mungkin beliau ada istirahat, capek, atau kemungkinan beliau juga mungkin ada sakit. Tetapi firman Tuhan yang kita baca inilah yang menguatkan kita. Ya. Mulai hari ini baca dari Markus, Matius, ya, itu baca semua sampai Wahyu, baca aja. Nggak ngerti sama, dulu saya juga nggak ngerti kok. Kalau nggak percaya tanya Bapak Gembala, Bapak Ibu Gembala. Pertama nggak ngerti, tidak pahami. Tapi sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya Roh Kudus mencurahkan pikiran kita, membuka pikiran kita. Ya, bukan hanya untuk orang tua, tidak. Anak kecil pun baca. Ya, saya udah tekankan juga ke anak saya, baca. Walaupun kita nggak bisa kontrol, tapi tetap saya bilang baca. Karena apa? Di dalam firman Tuhan, di dalam Ulangan 6 ayat 7, firman Tuhan jelas mengajarkan kepada bangsa Israel untuk berulang-ulang kali membicarakan hal itu kepada anaknya. Nah, itulah akan terjadi legasi. Ya, Bapak Ibu. Kalau enggak percuma. Saya kasih tahu, ya, walaupun kita nih selamat, walaupun kita happy, senang, sukacita, tapi kalau anak kita tidak mengenal Tuhan Yesus, apakah kita nggak menjadi beban? Apa nggak jadi beban? Ya, saya tanya, apakah kita nggak menjadi beban, Bapak Ibu, jemaat Tuhan? Sedih, saya kasih tahu aja. Samuel dipakai Tuhan betul, tetapi dia tidak melegasi ke anaknya. Baca di dalam firman Tuhan di dalam Samuel. Anak Samuel mana? Dipakai Tuhan? Tidak. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Kita yang udah tahu, udah mendengar firman Tuhan, ya, kita harus jalankan. Didik anak kita sedari kecil. Ya, jangan banyak-banyak main ke depan, tidak. Duduk, dengar firman Tuhan, percaya sama saya. Nanti Bapak Ibu dan jemaat Tuhan akan melihat betapa bahagianya kalau melihat anak kita juga diselamatkan. Amin. Ya, oke. Jadi kembali lagi dalam firman Tuhan. Jadi tugas kita saat ini bukan hanya menikmati kenaikan Tuhan Yesus, tidak. Tapi kita harus menjadi saksi. Mulailah hari ini membawa jiwa. Kalau kurang bawa bahan, minggu depan hari Minggu saya bawain bahan. Pelajari bahannya, kasih itu traktat. Karena saat ini banyak ya traktat-traktat yang buat TI. Itu penting, ya. Saya nggak mengajari Bapak Ibu membolehkan istilahnya gini, memancing di kolam tetangga, jangan. Tahu nggak sih kolam tetangga? Ibaratnya gini, kita jangan menarik jemaat orang lain, jangan. Ya, kita mengingatkan boleh, tapi membawa dia ke gereja kita, jangan. Nanti akibatnya apa? Gembala sidang kita dimusuhi, dimarahin sama gembala sidang lainnya, begitu. Ya,
Tapi yang penting kita membawa mereka untuk mereka lebih dekat pada Tuhan. Dan kemudian ikannya kita, kalau ikan di laut itu tidak ada yang punya, betul gak? Ada yang marah gak kalau kita mancing ikan di laut? Ngerti maksudnya? Kalau kita mancing di kolam, saya bawa gembala punya kolam nih, saya pancing tanpa izinnya beliau, dimarahin nggak? Dimarahin lah, kamu pencuri. Tapi kalau saya mancing di laut, ada marahin nggak? Ada berhak dimarahin orang lain? Ngerti maksud saya? Jadi kita jangan menarik orang dari gereja lain masuk ke sini, ya. Tapi kalau orangnya masih nggak mengerti mengenai firman Tuhan, boleh, ya. Ngerti nggak? Masih abal-abal, silakan. Tapi yang khususnya kita cari ikan yang bebas, yaitu orang yang beragama di luar Kristen, ya, seperti itu. Nggak usah ini nanti pelan-pelan aja, PI-nya pelan-pelan. Tapi yang paling penting adalah sikap dan iman kita. Kalau sikap iman dan tindakan kita tidak sesuai, orang kan pasti tanya kan, kamu aja masih mabuk, kamu aja masih merokok, kamu aja masih tipu-tipu mau ngajak saya ke gereja. Apa kata dunia? Betul gak? Tapi kita yang sebagai orang tua, saya sering bicara dengan Pak Lemon. Pak Lemon saya bilang, ayo PI Pak Lemon. Kenapa? Karena saya menggunakan beliau, karena beliau orang Papua, berani bicara, karena ini Papua, di tanah Papua. Tapi kalau saya yang bicara, saya pun lihat orang. Biasanya saya bicara dengan anak muda yang di kampus. Saya kasih tahu, kamu harus tahu bahwa kamu kuliah itu bukan hanya sementara kuliah, tapi harus memahami bahwa kamu tujuannya apa. Ada rencana Tuhan di balik itu. Nah, itulah makanya saya bilang kita harus menjalankan yang ayat 8, menjadi saksi, ya, di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Inilah ujung bumi kita, ya. Oke. Nah, lalu kita lihat firman Tuhan kemudian. Setelah itu dikata ayat 9-nya, setelah ia mengatakan demikian, setelah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya sampai pandangan mereka. Dan ketika mereka menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ini siapa? Malaikat, ya. Dan ini pun nggak dijelaskan, ya. Dan kita harus tahu ini adalah malaikat, ya. Lalu dikatakan mereka, yang 2 orang itu katakan gini, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri lihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi di dalam iman Kristen kita harus pahami dan yakin bahwa Yesus yang naik ke surga ke atas, dia akan turun dari atas ke bumi ini, ya. Atas mana? Saya juga nggak tahu. Mungkin Bapak Ibu yang pernah naik pesawat kan lihat tuh naik pesawat tuh. Pernah nggak lihat surga? Di surga tuh nggak ada, di langit tuh nggak ada, mana ada, ya. Betul nggak? Nggak ada tuh. Betul nggak? Siapa yang pernah naik pesawat? Pernah nggak di langit tuh kita lihat ke depan tuh? Di bawah kan nggak kelihatan tuh. Tapi kita nggak lihat surga. Di mana surga? Dan kalau Bapak Ibu melihat membaca ini, ya, di dalam pikiran saya juga begini. Kalau ini kita baca dan mengerti memahami seluruhnya, Taman Eden itu di mana sih? Saya tanya. Apakah waktu saat Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden itu meluncur dari surga, dari Taman Eden terus menuju ke bawah begini, atau bagaimana? Ini pikiran yang secara logika, ya, yang kita harus pahami. Kalau kita bilang, ya, kalau kita lihat dari firman Tuhan ini, Taman Eden itu ada di bumi, tapi nggak tahu di mana. Tapi sekarang mungkin udah ditutup atau gimana, saya nggak tahu lah. Karena dalam Alkitab ini nggak ada tertulis. Yang saya tahunya, yang saya baca, yang kita baca, bahwa Adam dan Hawa diusir, ya,
sama seperti kayak gini. Ini misalkan di Taman Eden, dia diusir keluar. Tapi tempatnya kita nggak tahu di mana. Karena di dalam Alkitab Injil ini tidak tertulis. Tapi kita hanya bisa imani saja. Ya. Dan sekarang ini yang pasti bukan di Taman Eden lagi kita akan ada, tapi kita akan ada di surga. Ya, dengan tubuh kemuliaan surga. Ya. Jadi kita badan ini, tubuh ini di dalam firman Tuhan juga ada. Tidak ada satu orang pun yang akan memakai tubuh ini ke surga, saudara. Kecuali orang-orang yang kemarin ini, Henok, siapa lagi? Elisa. Elia. Henok dan Elia. Itu cuma dua. Yang lain nggak ada. Musa pun mati, kuburkan. Ya, agama lain pun sama. Nabinya semua mati. Hanya Tuhan Yesus adalah mati, bangkit, naik surga, seperti itu. Ya. Dan buat kita semua jemaat Tuhan, dan perlu kita ketahui bahwa dunia ini semua boleh katakan teknologi sudah cukup canggih. Kita harus pahami. Tadi di sini kalau nggak salah ya. Nah ini hari kenaikan Isa Al-Masih. Itu Isa Al-Masih sudah dihapus. Ya, di dalam kemarin Menteri Agama, Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Itu. Dan itu pun membuktikan bahwa waktu tidak bisa membohongi manusia. Ya. Sama seperti ini, contohnya gini. Kita mengasihi orang, mencintai istri kita, mencintai suami kita, ya. Kalau anak kita nggak ngomong, saya nggak ngomong, karena pasti itu sepanjang hidup. Mencintai istri kita atau mencintai suami kita itu diuji dengan waktu, ya. Betul, Bapak Panto? Kita menikah suami istri nggak mungkin 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 5 bulan, atau setahun, nggak mungkin lah. Seumur, nah itu. Keributan pasti ada, tapi kan kembali lagi kasih yang disatukan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan begitu juga waktu Tuhan Yesus lahir, mati, bangkit, naik surga itu pun ditentukan oleh waktu, diuji oleh waktu. Ya. Karena kalau misalkan itu bohong, di dalam firman Tuhan jelas, Paulus katakan apa? Jika Tuhan Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman dan pengharapan kita. Itu yang kita pegang. Ya, begitu juga sama. Jadi hal inilah kita pegang, yakinlah itu. Dan keyakinan kita itu pun harus dibuktikan dengan sikap, perbuatan. Dalam Yakobus dikatakan apa? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Tapi ke surga, untuk ke surga tidak bisa dengan perbuatan baik. Tidak. Dalam Yohanes 3:16 pada siapa yang percaya. Jadi percaya dulu, baru kita lakukan perbuatan kita baik. Itu menandakan bahwa kita adalah orang yang diselamatkan, yang percaya pada Tuhan Yesus. Ajari mulai dari anak kecil. Oke, mari jemaat Tuhan, kembali saya ingatkan lagi, saya tantang, saya ajak, ya, sikap kita. Mulai dari mana? Gampang, dari keluarga aja. Nggak usah dari gereja, dari keluarga dulu. Keluarga, baru ke gereja, baru kita keluar, ya, bersaksi, ya. Dengan cara apa? Gampang sekali. Ibadah datang jam berapa? Ibadah jam berapa? Sebelum jam 9 kita udah datang, Bapak Ibu, ya, duduk. Ya, saya bersyukur di tempat ini, ya, karena tiap ibadah pagi gitu, itu tenang, nggak ribut, ya, nggak ribut. Kalau di gereja lain ribut sekali, bukannya ibadah mempersiapkan diri, tapi malah gosip. Itu yang tidak baik, ya. Itu yang harus diperbaiki, ya. Mari jemaat Tuhan kembali, saya tantang baca firman Tuhan, apalagi jadi saksi, ya. Rubahlah karakter kita, jangan hanya sebagai masuk kanan keluar kiri firman Tuhan, tidak,
hayati. Ingat firman Tuhan, ya. Kembali lagi baca firman Tuhan setiap hari. Terserah mau pagi kah, malam kah, jangan handphone yang duluan. Saya juga pagi-pagi kalau misalnya adalah handphone. My tua kadang kesel juga dilihat ini handphone. Padahal saya handphone itu saya mengirimkan ucapan selamat pagi kepada teman-teman yang lain. Ya, ucapan selamat, Tuhan Yesus memberkati, jangan ingat mereka seperti itu. Ya, mari jemaat Tuhan. Ya, kalau perlu di gereja ini, di jemaat ini perlu bikin grup Pak, grup WA. Ingatin, ya, supaya mereka bisa ingat. Oh ini hari Kamis, hari kenaikan Tuhan Yesus harus datang. Karena boleh kan sebagian besar 50% nih nggak hadir ini, ya sayang sekali, ya bukannya di tempat sini ya, di luar juga sama. Kenapa? Mereka pikir nggak penting kenaikan Tuhan Yesus biasa aja. Itu salah. Justru kenaikan Tuhan Yesus menyiapkan tempat buat kita semua, ya amin. Semangat, ya jangan hanya di mulut, ya. Ada lagunya gini, apa? Lain di mulut, lain di hati. Ya, ingat kita janji kepada Tuhan bukan pada manusia. Ya, oke, mari kita satu dalam doa. Kita mau, saya mohon Bapak Gembala Sidang pimpin dalam doa kita.